Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Rian, Prodi Informatika Fakultas Teknik Universitas Madura. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan materi, yang mana materi pada kesempatan kali ini yakni tentang algoritma deep log. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, mari kita langsung ke materinya. Yang pertama yaitu pengertian, terus yang kedua penyebab, dan yang ketiga cara mengatasinya atau algoritma mengatasinya. Baik, langsung saja ke poin yang pertama yaitu pengertian. Pengertian deadlock. Secara umum, arti deadlock adalah kebuntuan. Kebuntuan yang dimaksud dalam sistem operasi merupakan kebuntuan saat proses. Jadi, deadlock artinya suatu kondisi di mana proses tidak berjalan lagi ataupun tidak akan berkomunikasi lagi antar proses. Karena yang namanya deadlock itu adalah kebuntuan, sedangkan di sistem operasi deadlock merupakan kebuntuan dalam sebuah proses. Kok bisa buntu? Prosesnya gimana kok bisa buntu? Langsung saja ke penyebabnya. Deadlock disebabkan karena proses yang satu menunggu sumber daya yang sedang dipegang oleh proses lain yang sedang menunggu sumber daya yang dipegang oleh proses tersebut. Dengan kata lain, deadlock terjadi ketika proses menunggu sumber daya untuk melakukan suatu kejadian tertentu yang tidak akan pernah terjadi. Deadlock di sini yang dimaksud deadlock dalam sistem operasi yang mana yang telah saya katakan barusan bahwasanya deadlock merupakan kebuntuan dalam proses. Terjadinya kebuntuan dalam proses itu karena adanya dua proses yang mana keduanya ini merupakan saling membutuhkan daya sehingga terjadinya kebuntuan saat proses, sehingga proses yang diutamakan itu tidak ada. Lantas bagaimana untuk mengatasi solusinya? Mengatasi deadlock tersebut? Baik, langsung saja ke pembahasan ketiga, algoritma mengatasi deadlock. Yang pertama, metode pencegahan deadlock. Yang kedua, metode penghindaran deadlock. Dan yang ketiga, metode deteksi. Yang keempat, pemulihan deadlock. Baik, algoritma untuk mengatasi deadlock. Di sini ada 4 yang mau saya bahas. Yang pertama, menggunakan metode pencegahan deadlock. Yang mana dengan metode pencegahan kita dapat meniadakan mutual exclusion. Yang kedua, meniadakan whole and wide. Dan yang ketiga, meniadakan end preemption. Dan yang keempat, meniadakan menunggu sirkular, dimana ketika metode pencegahan ini dilaksanakan atau dilakukan untuk mengatasi sebuah deadlock, maka dengan cara mencegah saja kita dapat yang namanya deadlock insya Allah tidak akan terjadi karena kita sudah mencegahnya dengan strategi 4 tersebut, meniadakan untuk exclusion dan sebagainya. Yang kedua yaitu metode penghindaran deadlock. Mengatasinya dengan metode penghindaran. Dalam metode penghindaran yang dapat kita lakukan yang pertama yaitu proses harus menyertakan seluruh sumber daya maksimum yang dibutuhkan sebelum eksekusi. Yang kedua, ketika eksekusi berlangsung, proses meminta sumber daya yang diperlukan hingga batas maksimum yang dinyatakan di awal. Terus yang ketiga, proses yang menyatakan kebutuhan melewati kapasitas sistem tidak akan diakses. Terus save and
Stage dinyatakan safe stage jika tidak deadlock dan terdapat cara untuk memenuhi seluruh permintaan tanpa menghasilkan deadlock. Terus yang terakhir, unsafe stage dinyatakan unsafe stage jika tidak terdapat cara untuk memenuhi semua permintaan yang tertunda dengan menjalankan proses sesuai suatu aturan. Jadi kita sudah memasuki algoritma yang kedua untuk mengatasi sebuah deadlock, yang mana pada algoritma yang kedua ini kita menggunakan metode penghindaran. Dengan kita sudah melakukan metode penghindaran ini, kita dapat melakukan proses ini, dan ketika dieksekusi berlangsung terus prosesnya menyatakan kebutuhan melewati kapasitas sampai seterusnya. Untuk algoritma yang ketiga yaitu tentang metode deteksi. Yang ketiga, dalam metode deteksi ini kita dapat mendeteksi suatu kerusakan menggunakan metode suatu kebuntuan atau kebuntuan dalam proses. Kita melakukan dengan metode deteksi ini untuk mengetahui atau tidaknya deadlock dalam suatu graf dapat dilihat dari perputaran dan resource yang dimiliki, yaitu jika tidak ada perputaran berarti tidak ada deadlock. Jika ada perputaran, ada potensi terjadi deadlock. Resource dengan instan, tunggal dan perputaran mengakibatkan deadlock. Jadi menggunakan metode deteksi ini untuk mengetahui adanya deadlock dan tidak adanya deadlock, kita dapat mengetahui dengan adanya perputaran suatu proses, ada tidaknya perputaran suatu proses. Jika tidak ada perputaran berarti tidak ada yang namanya deadlock. Perputaran antara kedua proses maksudnya. Jika ada perputaran, maka ada potensi akan terjadinya sebuah deadlock. Jadi seperti itu untuk metode pendeteksi ini. Dan yang terakhir yaitu pemulihan deadlock. Algoritma yang terakhir di sini saya akan membahas tentang pemulihan deadlock yang nomor 4. Hal-hal yang terjadi dalam mendeteksi adanya deadlock, dan deadlock dapat dipulihkan dengan hal-hal berikut. Permintaan sumber daya dikabulkan selama memungkinkan. Yang pertama. Yang kedua, sistem operasi memeriksa adakah kondisi circular wait secara periodik. Yang ketiga, pemeriksaan adanya deadlock yang dapat dilakukan setiap ada sumber daya yang hendak digunakan oleh sebuah proses. Yang ketiga, memeriksa dengan algoritma tertentu. Baik, kita sudah berada di algoritma terakhir di pembahasan ini, yaitu algoritma yang keempat tentang pemulihan deadlock, yang mana apabila keempatnya ini dilaksanakan atau dilakukan untuk penyelesaian deadlock ini, maka insya Allah yang namanya deadlock itu tidak akan terjadi lagi. Dan sebelum kita mendeteksi, kita perlu melakukan pencegahan terlebih dahulu, sehingga untuk melakukan penyelesaian atau cara mengatasinya itu dapat tersistematis dari nomor 1, nomor 2, nomor 3 dan seterusnya. Baik, mungkin hanya itu materi yang dapat saya paparkan dari pengertian deadlock, terus akibat deadlock, dan serta algoritma atau cara mengatasi deadlock tersebut. Mungkin hanya itu materi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhiron, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.